mulai. Kita sambut kehadiran teman-teman semua. Tuhan dan penyampaian firman dan kebenarannya lewat hambanya Pak John Hamida malam ini. Mari teman-teman kita siapkan hati kita untuk menyambut suasana yang mulia malam ini bersama Tuhan. Sebelumnya kita akan buka doa. Mari kita satukan hati kita. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kalau kami boleh berkumpul dengan saudara kami seiman. Kami dari berbagai daerah, berbagai denominasi. Kami Tuhan ada di tempat ini bukan karena kebetulan, tapi ini karena kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mengikuti ibadah ini Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tuntunan pimpinan-Mu, berkat-Mu, hamba-Mu, Pak John yang menyampaikan isi kebenaran hati-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, partisipan Tuhan boleh merasakan, menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, boleh menguatkan hidup kami, dan kami yang datang akan kembali dengan membawa sukacita dan sejahtera-Mu Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk menyambut semua itu Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus, mari kita sambut pujian penyembahan yang dibawa oleh Allah. Haleluya. Amin. Silakan. Haleluya. Malam hari ini saudara, saya ditugaskan untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya rindu kita menyanyikan sebuah pujian bagi Allah yang mulia. Haleluya. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah yang disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan-Nya. Mari puji Dia, Maha Kuasa, Engkaulah yang disembah. Bagi Allah yang mulia, bagi Allah yang mulia, yang bertakhta di kerajaan. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah yang disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan-Nya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkaulah yang disembah. Haleluya, haleluya. Namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya.
Bagi Allah yang mulia, Yesus yang bertata di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tangannya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak kami sembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, 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 terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Sekali lagi, haleluya, 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 terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Haleluya. Saudara, hanya bagi Allah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Dia. Kita akan menyanyikan sebuah pujian lagi. Pujian ini mengisahkan bahwa sebagaimana di dunia ini begitu banyak musim yang berganti. Di Eropa ada 4 musim, di Jakarta, di Indonesia ada 2 musim, musim panas atau musim hujan. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya musim selalu akan berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati.
Ku yakin Tuhan Hidup di udara berpelihara karena terima kasih Tuhan selalu menolongku Helai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin Tuhan selalu menjagaku Dia dan pelihara seumur hidup. selalu akan bergerak. Kasih Tuhan tetap Abadi akan akan berubah sampai selamanya. selamanya. Tetap percaya. Ku yakin Tuhan melindungi di udara Darah Tuhan pelihara karena kasih-Nya. yakin Tuhan memberkati selalu menolong selalu di rambutku akan terjatuh tanpa seizin Tuhan selalu menjagaku Dia mengenyangkanku dan pelihara meliharaku Dia mengenyangkanku dan pelihara seumur hidupku. Dia mengenyangkanku Menyangkanku dan pelihara peliharaku seumur hidup. Ya, itulah kasih Tuhan yang ajaib yang selalu memelihara saudara dan saya sampai pada malam hari ini. Saudara, kita semua percaya bahwa tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan ini. Semua, tadi saya berbicara dengan teman saya di telepon panjang lebar tentang blueprint, tentang gambar kehidupan kita. Tadi pagi dalam diskusi di BR, dalam Mazmur 139 ayat 1-18, luar biasa saudara. Tuhan sudah mendesain kita, menenun kita sejak dari kandungan ibu kita. Dan sampai malam hari ini, semua kita yang ada, semua kita yang percaya kepada Tuhan, kita semua sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Nah, malam hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan topik
mengapa garam? Saudara berdoa biar saya bisa menyelesaikan pembahasan malam hari ini dengan hikmat dan urapan dari Tuhan. Ya, saya akan berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu malam hari ini. Hamba-Mu mengucap syukur dan berterima kasih. Kalau Engkau masih layakkan, izinkan hamba-Mu Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa biar kiranya Allah Roh Kudus mengurapi lidah mulut hamba-Mu, mengurapi kehidupan hamba-Mu yang banyak kekurangan, yang banyak kelemahan. Dalam banyak hal Tuhan, hamba banyak bersalah Tuhan. Namun kalau Engkau izinkan malam hari ini hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sharing dengan umat-umat kesayangan-Mu malam hari ini. Biar kiranya Allah Roh Kudus memimpin, Tuhan, kebenaran firman-Mu sejak awal sampai dengan selesainya. Biar kami semua diberikan pengertian tentang kebenaran firman Tuhan. Mengapa garam yang Engkau pilih, Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami mau fokus kepada firman Tuhan. Dan telinga kami menjadi telinga seorang murid yang akan mendengarkan semua kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, topik malam hari ini saya coba mengangkat mengapa garam. Ya, kita akan belajar bersama-sama kenapa Tuhan Yesus dalam khotbahnya kepada murid-murid dikatakan tentang you are the salt in the world. Kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Tapi saya malam hari ini mau fokus kepada garam. Saudara tahu kenapa garam? Ya, kita mengenal dan sangat familiar tentang ayat firman Tuhan yang khotbah Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara tahu, bahan pembuat garam itu adalah air laut. Ya, saya pernah ke Madura melihat bagaimana garam itu dibentuk. Nah, saudara, malam hari ini saya mau kita belajar bersama-sama. Kita sebagai umat-umat manusia, sebagai umat-umat yang belum ditangkap oleh Tuhan, kita seperti air laut yang dibawa ke sana kemari, tergantung arus, dibawa ke arah Laut China, dibawa ke Laut Pasifik. Kita berjalan terus di atas permukaan laut. Jadi air laut itu terus sebelum kita ditangkap. Nah, saudara, petani garam ini, dia membuat tambak, kemudian setelah tambaknya jadi, dia membuka pintu air itu, dan kemudian air laut yang mondar-mandir ini masuk ke dalam tambak. Nah, saudara, begitulah kehidupan kita. Begitu kita ditangkap oleh Tuhan, kita mulai masuk ke dalam proses menjadi garam. Ya, perhatikan baik-baik. Proses membuat menjadi garam. Nah, setelah air laut itu dikurung di dalam tambak, maka apa yang terjadi, saudara? Air laut itu tidak bisa lagi bebas ke sana kemari. Ya. Dan apa yang kita lihat, saudara? Setelah air itu masuk ke dalam tambak, kemudian tambak itu ditutup, sehingga air laut yang ada di dalam tambak tidak bisa keluar lagi ke laut lepas. Demikian juga dengan kehidupan kita. Sudah kita diterima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seperti air laut yang dimasukin ke dalam tambak. Setelah dimasukin ke dalam tambak, air laut itu didiamkan melalui proses panas matahari. Nah, saudara, inilah air laut setelah didiamkan, saudara, diproses dengan sinar matahari yang terus-menerus. Kemudian perlahan-lahan air laut itu berubah warna menjadi kristal-kristal putih. Itulah kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Begitu masuk dalam prosesnya Tuhan, kemudian air laut itu berubah menjadi garam. Nah, saudara, garam ini
adalah berita tentang kehidupan anak-anak Tuhan. Kita akan melihat sebentar bagaimana fungsi dari garam ini, saudara. Ya, saudara dan saya ini sekarang ini sudah masuk di dalam prosesnya Tuhan. Dari tadinya air laut yang bebas berkeliaran ke sana kemari tanpa ada arah tujuan. Dan kemudian saudara, sekarang ini saudara sudah diproses, saudara dan saya diproses menjadi garam. Dan saudara lihat air laut yang bening itu menjadi satu garam yang putih. Ya, dulu di kampung saya di Sangir ya ada garam hitam. Kemarin ada ponakan saya menjual ada garam pink dari Himalaya, ya, yang berfungsi mengobati macam-macam penyakit. Nah, kita ini umpamanya seperti garam yang putih. Saya ambil contoh garam yang putih. Nah, saudara, setelah kita menjadi garam, kita akan melihat kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan. Kita akan melihat kemudian proses garam selesai menjadi garam, kemudian dijual oleh pedagang, ya, kemudian mulai digunakan, dikonsumsi oleh masyarakat. Saudara, begitu kita sudah dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, maka kita menjadi garam yang kemudian siap menggarami dunia ini. Nah, kita melihat, saudara, proses pembuatan garam yang sudah selesai kita perhatikan bersama. Sekarang kita melihat fungsi penggunaan garam. Nah, saudara, garam ini seringkali kita tidak temukan dia di ruangan tamu, saudara ya. Saudara dan saya seringkali adalah orang-orang yang ditempatkan di tempat-tempat yang panas, ya, kita siap diproses. Nah, garam ini adalah suatu benda yang multifungsi kegunaannya. Dulu mama saya di kampung ya, setiap pagi pergi ke pasar membeli ikan. Saya masih kecil itu memperhatikan waktu mama membersihkan ikan itu, kemudian ikan itu sudah siap dibersihkan, sudah selesai dibersihkan, kemudian mama menaburkan garam di kepala ikan sampai di badannya. Dan kemudian diperas jeruk. Nah, saya pernah tanya ke mama dulu, kenapa mesti ditaruh garam? Mama bilang biar ikannya itu awet. Mau digoreng siang, mau digoreng sore, mau digoreng besok pagi, kalau sudah ditaruh garam, ditaburi garam, maka akan tahan daging ikan itu tidak membusuk. Nah, saudara, ikan selalu membusuk dimulai dari kepala. Kenapa dimulai dari kepala? Karena ada darah. Ya, di mana ada darah, di sana proses pembusukan dimulai. Nah, kalau sudah ditaburi garam, maka ikan itu akan menjadi awet, saudara. Ya, ini kegunaan garam yang banyak sekali, makanya saya katakan ini sebagai multifungsi, saudara ya. Multifungsi garam ini berfungsi untuk segala macam. Kita akan lihat fungsi-fungsi dari garam ini dalam firman Tuhan. Kita akan melihat slide berikutnya. Pertama, Kitab Ayub 6 ayat 6 dikatakan, garam sebagai penyedap rasa. Ya, dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Ya. Atau apakah putih telur ada rasanya? Nah, saudara, Ayub mengatakan bahwa garam itu sebagai alat memberikan kenikmatan pada makanan. Dikatakan, dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Saudara, orang yang mau diet, orang yang mau ingin menguruskan badan, menurut dokter, makanannya itu jangan ditaruh garam, dikasih tawar. Nah, saya pikir kenapa tidak ditaruh garam terus bisa jadi kurus ya? Ternyata orang memakan makanan yang tanpa garam, saudara, tidak ada nafsu makan, tidak ada rasanya, sehingga makannya hanya tinggal sedikit, ya. Dan itu yang membuat kemudian perlahan tapi pasti dia mengalami penurunan berat badan. Jadi garam ini sebagai alat penyedap rasa dalam setiap makanan pasti dibubuhi garam. Saudara, saya mau katakan, saya dulu pernah mengekspor tepung kelapa ke Swedia, yaitu untuk bahan baku coklat.
ternyata makanan coklat yang kita makan itu ada campuran garam, saudara. Hebat benar ya, garam ini dipakai baik saja untuk makanan maupun coklat. Sekalipun coklat, saudara, manis yang kita rasa manis, tapi itu ada campuran garam. Saya tahunya waktu saya kunjungi pabrik itu, mereka bilang ada campuran garam yang ada dalam coklat ini. Jadi garam ini multifungsi, saudara, untuk menyehatkan orang-orang, kemudian dia menyehatkan semua anggota tubuh. Tubuh kalau kekurangan garam, saudara, itu drop-nya banyak sekali. Hari-hari ini banyak orang masuk rumah sakit karena kekurangan garam. Nah ini, saudara, kita bisa bayangkan dunia ini kalau tidak ada lagi orang-orang percaya kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan yang berdoa, mau jadi apa dunia ini? Ya, kita lihat kejahatan-kejahatan yang terjadi hari-hari ini, saudara. Begitu banyak, setiap hari kita menjumpai berita-berita yang tidak enak dibaca, saudara. Tapi memang itu kenyataan. Makanya anak-anak Tuhan hari-hari ini dituntut oleh Tuhan untuk menjadi garam. Saya juga waktu belajar tentang garam ini, kenapa Tuhan memberikan perumpamaan garam? Tidak memberikan perumpamaan tentang gula atau benda lain, tetapi garam yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Kemudian saya mempelajari, oh garam ini ternyata dibutuhkan semua manusia. Coba slide kedua, saudara. Nah, dalam kitab Ulangan 29 ayat 23, ya, dikatakan seluruh tanahnya yang telah hangus oleh belerang akibat perang, ya, dan garam yang tidak ditaburi tidak menumbuhkan apa-apa. Nah, saudara lihat, garam berfungsi juga untuk menyuburkan tanah, ya. Tanah yang oleh belerang dan garam yang tidak ditaburi tidak menumbuhkan apa-apa dan tidak ada tumbuhan apapun yang timbul daripadanya. Ya, seperti waktu Tuhan menunggambalikan Sodom dan Gomora, Atma dan Seboim yakni ditunggambalikan Tuhan dalam murkanya kepada dan kepanasan amarahnya. Apa yang terjadi, saudara? Istri Lut menjadi tiang garam. Peringatan yang sangat luar biasa. Hari-hari ini, saudara, kalau gereja, kalau dunia ini tidak ada anak-anak Tuhan, tidak ada saudara dan saya yang berdoa, yang bersekutu dengan Tuhan, meminta kepada Tuhan pertolongan Tuhan, maka mau jadi apa lagi dunia ini? Ya, kejahatan timbul di mana-mana, begal terjadi di mana-mana, ya. Nah, ini dia, saudara, kita perlu, dunia perlu saudara dan saya, dunia perlu garam untuk menanggulangi masalah yang ada di dunia ini. Ya, kita akan lihat slide yang ketiga. Imamat 2 ayat 13, garam sebagai korban sajian. Zaman dulu, saudara, waktu mereka memberikan persembahan, itu harus ditaburi garam. Imamat 2 ayat 13 dikatakan, dan tiap-tiap persembahan yang berupa korban sajian, haruslah kau bubuhi garam. Nah, saudara lihat. Persembahan yang diberikan kepada Tuhan pada zaman dahulu, itu harus dibubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu. Nah, ini dalam firman Tuhan ada perjanjian garam yang khusus ya antara Allah dengan manusia. Jangan kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dan korban sajianmu beserta segala persembahanmu. Haruslah kau persembahkan garam. Nah, ini luar biasa, saudara. Bukankah hidup kita yang seringkali kita persembahkan kepada Bapa di sorga, pada Tuhan, itu adalah persembahan garam. Saudara dan saya saat ini sudah menjadi garam. Ya. Bukan gula, saudara. Gula penyebab diabetes. Garam juga kalau kebanyakan menyebabkan darah tinggi, saudara. Nah, saudara, perjanjian antara manusia dengan Allah itu ya berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Itu satu ketentuan, saudara, di zaman dahulu. Haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu. Dari korban sajianmu beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Betapa pentingnya, saudara, garam hari-hari ini, saudara, menjadi salah satu ketentuan yang Tuhan izinkan, saudara, untuk kita semua menjadi alat untuk
persembahan kepada Tuhan. Coba slide berikutnya. 2 Raja-Raja 2 ayat 20 sampai dengan 21. Ini suatu kejadian yang terjadi di Yeriko, saudara. Di Yeriko ini satu ketika mengalami sebuah wabah. Setiap anak kecil yang lahir itu selalu meninggal. Ya. Jadi kalau saudara baca di 2 Raja-Raja ayat 2, ya, ayat 20 sampai dengan 21 dikatakan begini. Jawabnya kepada Elisa, waktu itu Nabi Elisa datang ke Yeriko, dikatakan, ambillah sebuah pinggan baru. Mereka katakan, letak kota ini bagus. Ya, ya. Namun setiap tahun ada anak-anak bayi yang meninggal. Dan waktu cerita ini diceritakan kepada Elisa, dan kemudian Elisa meminta kepada orang-orang yang ada di Yeriko, dikatakan ayat 20, ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya, maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Sudah lihat ini garam fungsinya. Kemudian pergilah ia ke mata air, mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Saudara perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Ya, waktu kejadian yang terjadi di Yeriko, ya, di mana banyak keguguran, banyak bayi yang meninggal saat kelahiran. Dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Tapi beruntung saudara ada abdi Allah yang datang ke sana, Elisa. Dan Elisa tidak minta macam-macam. Dia cuma katakan bawa pinggan baru bagiku dan taruhlah garam di dalamnya. Dan mereka membawa pinggan itu kepada Elisa. Saudara sangat luar biasa. Dunia ini, saudara, yang kita tempati saat ini, begitu banyak jenis kejahatan yang terjadi. Maka saudara dan saya berfungsi sebagai garam untuk hadir di tengah-tengah dunia ini, untuk memberikan kehidupan kepada orang-orang di sekeliling kita. Ya, dikatakan ayat 21, kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Saudara, cerita ini menarik. Saudara bisa baca dalam kitab 2 Raja-Raja, ya, pasal 2 ayat mulai 15 kemudian sampai dengan selesai. Saudara membaca perikop ayat ini, saudara, garam sebagai obat penawar racun. Ya, luar biasa, saudara, fungsi saudara dan saya. Jadi tidak salah kalau Tuhan Yesus dalam khotbahnya memberikan tugas, memberitahukan kepada kita, saudara dan saya, kita adalah garam dunia. Dan garam juga dalam 2 Tawarik 13 ayat 5 dikatakan bahwa garam adalah suatu pengikat perjanjian. Saudara, luar biasa ya. Yang dalam 2 Tawarik 13 ayat 5 dikatakan, tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Sudahlah, zaman dahulu orang-orang tiap kali membuat sebuah perjanjian, mereka akan sertakan garam dalam perjanjian tersebut. Nah, ini Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Di hari-hari terakhir ini, saudara, perjanjian Allah banyak yang Tuhan mau saudara dan saya menjadi bagian dalam perjanjian itu, yaitu menjadi garam untuk sebuah perjanjian-perjanjian. Nah, saudara, kehadiran saudara dan saya bukan suatu kebetulan. Kita harus berfungsi benar-benar menjadi garam. Ya, coba slide berikutnya. Kita akan lihat, saudara, apa yang katakan garam sebagai tanda berdamai seorang akan yang lain. Markus 9 ayat 50 dikatakan garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasingkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam hidupmu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Nah, saudara perhatikan baik-baik ya. Dikatakan, hendaklah kita selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Nah, saudara, kalau garam sudah tidak ada,
sudah menjadi tawar di dalam kehidupan kita, tidak ada lagi gunanya, saudara. Ya, dengan apa ya dia asinkan? Makanya, saudara, pentingnya kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara dan saya tidak bisa lari dari tanggung jawab ini. Begitu saudara menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dalam kehidupan saudara sudah ada garam. Makanya kalau ada anak-anak Tuhan, sesama anak Tuhan, terus saling bermusuhan, tidak bisa berdamai, saya curiga garam saudara sudah menjadi tawar, sehingga dibuang dan diinjak-injak orang. Garam kalau sudah tidak asin lagi, saudara, buat apa? Tidak ada gunanya lagi. Bukan garam lagi, saudara. Makanya anak-anak Tuhan harus menjaga hidup damai seorang dengan yang lain. Ya, mempertahankan hidup damai seorang dengan yang lain itu tidak gampang, saudara. Hanya Roh Kudus yang akan memberikan saudara kemampuan untuk mengingat kembali bahwa saudara adalah garam dunia. You are the salt in the world, in the earth, ya, garam di dalam dunia. Kita bukan coklat, kita bukan gula ya, tapi kita adalah garam. Garam, saudara, banyak fungsinya. Selain dia membuat perjanjian, dia juga berfungsi sebagai tanda berdamai. Ya, kita akan lihat slide berikutnya bagaimana garam menjadi tawar. Ya, Lukas 14 ayat 34. Hati-hati, saudara, bila garam yang ada dalam kehidupan saudara menjadi tawar. Dikatakan Lukas 14 ayat 34, katakan garam memang baik. Ya, tidak ada orang yang menyangkal garam. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ya diasinkan? Teman-teman suka bercanda dulu. Dijemur lagi. Ya. Dijemur lagi katanya, supaya dia menjadi garam kembali. Nah, ini sangat berbahaya, saudara, kehidupan umat-umat Tuhan. Bila garam dalam kehidupan saudara sudah menjadi tawar. Tidak ada lagi keinginan untuk berdamai. Yang ada adalah permusuhan, ya. Tidak ada lagi keinginan untuk melakukan tugas-tugas pelayanan. Saudara, garam ini punya fungsi tugas yang banyak sekali, saudara. Selain dia mencegah pembusukan, dia juga menjadi obat yang baik, menjadi pupuk yang baik, ya. Dia menjadi suatu tanda perjanjian itu menjadi sah bila dibubuhi garam, ya. Hari ini saudara dan saya sadar atau tidak sadar, kehidupan saudara dan saya sangat dibutuhkan oleh dunia. Kita hadir di tempat-tempat di mana dunia sedang membutuhkan. Ya, jangan sampai garam kita menjadi tawar. Bila ada orang bermusuhan, kita yang ikut menjadi kompor lagi. Ya, tidak menunjukkan eksistensi kita sebagai garam, tapi kita sudah ikut larut dan menjadi tawar. Kemudian kita akan melihat yang berikutnya, slide berikutnya. Nah, Markus 9 ayat 49. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Jadi saudara, api ujian yang Tuhan izinkan terjadi dengan saya, dengan saudara mungkin saat ini, itu Tuhan sedang memproses saudara. Jadi garam ini bukan digarami dengan air, tapi digarami dengan api. Ya, tidak enak saudara bila digarami dengan api. Dikatakan firman Tuhan jelas malam hari ini, karena setiap orang, siapapun juga, tidak terkecuali, akan digarami dengan api. Sebabnya saudara sedang mengalami masalah, persoalan malam hari ini, saya mau katakan dengan kasih Kristus, bahwa saudara sedang diproses oleh Tuhan. Proses yang Tuhan lakukan itu menggarami saudara dengan penderitaan, dengan api masalah, dengan api ujian. Untuk apa? Supaya saudara, kehidupan saudara dan saya benar-benar menjadi kehidupan yang bermaksimal, berfungsi dengan baik di dalam kehidupan kita sebagai garam di dunia ini. Ya, Tuhan inginkan saudara tidak ada yang terkecuali malam hari ini. Semua anak-anak Tuhan akan mengalami proses. Proses yang Tuhan proses kita adalah proses dengan api. Seringkali ada apinya kecil, apinya lilin, ada yang apinya lebih besar lagi, yang lebih besar lagi, tempat penggorengan dan lain sebagainya, saudara. Ditungku masak, apinya bermacam-macam.
Tapi ingatlah saudara, bahwa proses yang Tuhan izinkan itu tidak melebihi kemampuan saudara dan saya. Dan saudara harus ingat bahwa kita adalah garam dunia. Tuhan katakan, engkau adalah garam di dunia. Ya, kita akan melihat bagaimana fungsi garam hari-hari ini. Saudara tidak akan menemukan tempat garam itu di ruangan tamu, saudara. Saudara tidak akan menemukan tempat garam itu ada di samping tempat tidur atau di tempat-tempat yang mewah, yang enak. Tapi garam itu seringkali saudara kita akan lihat, kita akan lihat garam itu selalu ada di tungku, dekat tungku masak. Kita akan lihat proses selanjutnya bagaimana garam itu seringkali ada di dekat belanga-belanga masak, tempat masak. Dan saudara tahu, di tempat-tempat itu hawanya atau udaranya itu panas. Tidak dingin, saudara. Begitulah kehidupan saudara dan saya. Seringkali kita dibawa ke tempat-tempat ya, ditempatkan tempat masak. Dan saudara tahu, ibu-ibu banyak malam hari ini ya, botol garam itu botol yang paling bersih atau paling kotor, saudara. Ya, botol yang paling kotor. Botol garam itu bukan seperti botol gula. Botol gula ada di meja makan, tempat orang membuat kopi dan lain sebagainya. Tapi botol garam, saudara, itu ada di tempat masak, dekat tungku masak. Dan di sanalah, saudara, kita seringkali dibawa oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan, ya, mengalami berbagai macam masalah, penderitaan. Saya mau katakan malam hari ini dengan kasih Kristus, kalau saudara diizinkan Tuhan mengalami persoalan dalam kehidupan saudara, dalam usaha pekerjaan saudara, dalam rumah tangga saudara, ingat, saudara adalah garam yang sedang dipanaskan dengan api. Api yang seringkali membuat garam itu tetap awet. Saudara taruh garam di tempat AC, masukin garam dalam botol, tempat yang sejuk. Saudara akan lihat besok pagi, garam itu sudah mencair jadi air. Ya. Nah, garam itu harus selalu apa yang terjadi? Ditaruh di tempat yang suhunya panas. Agar dia tetap eksis, tetap dia menjadi bubuk yang bisa digunakan. Karena kalau garam sudah menjadi cair, dikatakan firman Tuhan, dengan apa lagi dia diasingkan, ya. Selain dia dibuang, ya, dan kemudian mengganti dengan garam yang baru. Nah, malam hari ini, saudara, saya inginkan kita untuk sama-sama belajar dari kebenaran firman dan mengetahui bahwa kehidupan saudara dan saya adalah kehidupan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Tidak punya choice, tidak punya pilihan. Kita, saudara dan saya, mau atau tidak mau, kita adalah garam di dalam dunia yang Tuhan pilih. Jadi dikatakan di awal tadi bagaimana proses menjadi garam ya, dari air laut yang terus berkeliaran ke sana kemari tanpa ada kontrol, tanpa ada pembatasan. Kemudian dikurung, masuk ke dalam tambak. Kemudian setelah tambak ditutup, dibiarkan oleh petani tambak itu berhari-hari. Air laut itu disinari oleh matahari. Dan kemudian apa yang terjadi? Air laut itu kemudian berubah menjadi kristal-kristal putih. Ya, inilah bentuk tambak-tambak garam. Nah, garam itu hanya bisa berfungsi dengan baik setelah dia menjadi kristal putih. Saudara, air yang saudara ambil di laut ya, saya kebetulan di Sangir ya, dekat pantai, itu asinnya tidak seberapa, saudara. Kalau saudara kita nyelam ke minum air asin tidak seberapa. Tapi coba air asin yang jumlah yang sama itu menjadi kristal garam, saudara taruh di mulut. Pahitnya luar biasa, asinnya luar biasa. Jadi saudara, untuk menjadi kita semakin asin, kita harus diproses dengan api, dengan sinar matahari, berhari-hari, sampai kemudian air laut itu kering, berubah menjadi kristal-kristal putih, dan ditampung oleh petani garam, dan kemudian dijual. Dan garam itu dibutuhkan oleh seluruh manusia. Apa yang menjadi, saya saudara dulu pernah tinggal di Surabaya, rumah yang kami kontrak, itu banyak setannya, saudara. Dan waktu itu saya pernah lihat
satu sore itu ada wanita masuk di kamar mandi, saudara, pakai pakaian putih. Dan saya ceritakan ke ipar saya, dia juga jadi ketakutan. Dan dia sudah pernah lihat, tapi dia tidak mau cerita, jangan sampai kita semua takut. Apa yang saya lakukan, saudara, saya masuk ke dapur, saya mengambil garam, dan saya melemparkan garam ke dapur itu, ke pintu semua saya lemparkan. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi setan-setan yang mengganggu rumah kami. Ya. Orang-orang yang naik rumah baru seringkali membawa garam untuk ditaburkan. Orang-orang Chinese punya kepercayaan juga yang hampir sama. Mereka mengambil beras di mangkok, kemudian dicampur dengan garam, dan mereka taburkan ke dalam rumah itu untuk mengusir segala roh-roh jahat. Jadi saudara, orang Kristen, saudara dan saya, kehadiran kita dimanapun kita berada harus membawa damai, ya, harus memberikan dampak yang baik kepada dunia ini. Tanpa ada orang Kristen, maka dunia akan kacau balau, saudara, akan hancur. Dan saudara lihat gereja-gereja hari-hari ini sedang berdoa terus, menolak bala, menolak, saudara, berdoa setiap pagi. Kita berdoa untuk supaya dunia ini semakin baik, pemerintahan kita semakin baik. Itu, saudara, diperlukan. Saudara dan saya sadar atau tidak sadar, kehidupan kita diperlukan oleh dunia hari-hari ini. Tuhan memberkati kita semua malam hari ini, saudara. Dan saudara silakan, kita mau berdiskusi. Saya buka ruang diskusi kita malam hari ini. Kita mau lihat bersama-sama bahwa garam itu bukan pilihan, tapi ketentuan yang Tuhan Yesus sampaikan, ya, di Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. You are the salt in the earth. Ya. Jadi bukan pilihan, menjadi garam bukan pilihan. Saya mau katakan sekali lagi, menjadi garam bukan pilihan, tapi menjadi garam adalah ketentuan. Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Pak Min. Haleluya. Thank you, Bro John, buat penyampaian firman dan kebenarannya. Hari ini kita sangat diberkati oleh firman Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, sebenarnya teman-teman, garam ini sudah tidak asing. Kita punya community juga judulnya namanya Tegar, yaitu singkatan dari terang dan garam. Nah, ini adalah dua hal ini sangat penting. Saya pikir ini adalah sebuah identitas karakter sebagai anak Tuhan. Jadi ini di mana karakter ini yang harus kita miliki sebagai penerus daripada apa yang sudah Tuhan lakukan selama dia ada dunia ini. Jadi ibaratnya kita hidup harus berdampak, ya, berdampak kepada lingkungan, kepada keluarga, dimanapun kita berada, sehingga garam ini bisa dinikmati, garam ini bisa berguna, garam ini bisa memberikan suasana yang lebih baik, ya. Jadi garam ini juga tadi dikatakan bisa buat untuk masak, bisa buat untuk pupuk, bisa untuk mengusir. Kalau saya itu serangga-serangga, kalau orang tua bilang, kalau kita tinggal masuk dalam rumah baru, itu ambil garam, dipagari rumahnya dengan garam supaya tidak ada ular-ular masuk. Dan kedua, kalau rumah ini terasa sesuatu yang tidak enak, itu kita diajarkan orang tua, bahkan tidak sedikit itu seperti yang Pak John katakan, rumah dibersihkan melalui penaburan garam. Yang namun itu fungsi garam yang secara dunia real kita lakukan. Tapi intinya malam ini, Bapak Ibu tubuh Kristus, kita harus memiliki jati diri, kita harus memiliki karakter, identitas daripada garam itu sendiri. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap untuk menjadi garam? Apakah kita sudah berdampak, sudah melakukan fungsi garam itu sendiri? Nah, ini yang perlu kita ketahui dan perlu kita diskusikan dulu semua. Ternyata jadi garam itu tidak gampang, tidak enak, harus diproses, bahkan dipanasin sehingga terjadi kadar garam itu supaya benar-benar bisa terasa lebih maksimal. Nah, inilah yang perlu kita diskusikan, teman-teman. Forum kita terbuka malam ini. Silakan teman-teman yang mendapatkan sesuatu atau ada ingin disampaikan atau bersaksi, meneguhkan, silakan, kami buka forumnya.
Baik, teman-teman, silakan jika ada yang mau bertanya. Langsung kepada Pak John atau membuka di room chat ya. Oke, Pak Amin. Sebelum kita buka ruang bertanya, saya tadi sore mendapatkan sebuah video ya, dan saya pikir sebuah video ini sangat menarik ya. Bagaimana saudara dan saya berfungsi untuk menjadi garam. Saudara lihat ini kejadian di satu tempat ya, tidak disebutkan. Anak ini, saudara, sedang duduk seorang diri, kemudian lapar, dia sedang membutuhkan makanan dan ada seorang yang mengulurkan tangannya untuk memberikan sebuah roti. Silakan, Fernando, dipercayakan. Dan lihat apa yang dilakukan anak dari walaupun tidak diberikan semua, saudara. Dia melipatkan tangan dan rotinya di dadanya, kemudian dia berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Saya menitikan air mata melihat ini. Seringkali kita mendapatkan kue, langsung kita lahap, langsung kita makan. Tidak berterima kasih kepada Tuhan, tidak mengucap syukur. Ya, dengan tekun berdoa, saudara. Mengucap syukur setiap berkat yang kita terima. Ajarkan anak-anak kita untuk selalu mendapat kue. Kita mendahului dengan doa. Saudara lihat apa yang terjadi. Video yang singkat ini mengingatkan saya betapa kami sebagai orang tua seringkali begitu melihat makanan, jangankan mengucap syukur, berdoa pun tidak, saudara, langsung melahap. Nah, saudara, ini video sengaja saya tayangkan malam hari ini karena saya merasa terberkati dengan video ini. Reminded, mengingatkan saya, mengingatkan saudara untuk menerima apa saja sebelum kita makan. Mari kita datang kepada Tuhan mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan izinkan kita terima. Tuhan memberkati. Silakan Fernando selesai. Oke, bagus, luar biasa. Jadi ini juga mengingatkan kita harus belajar mengucap syukur dan berterima kasih buat anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya. Khususnya kita dipanggil, kita diselamatkan, kita dilahirkan mengikut Kristus itu menjadi garam. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Apakah kita sudah menjadi garam buat keluarga, buat istri dan anak-anak, buat karyawan, buat tetangga, dan juga buat teman-teman kerja, komunitas bisnis, bahkan juga pelayanan ya. Nah, sederhana bagi kita yang bawa kendaraan, terkadang banyak para parkir miskin yang memang terkadang kalau di lampu merah itu kita terkadang enggan memberikan, tapi terkadang ada juga orang-orang tua yang datang meminta. Apakah kita ada punya hati tergerak untuk memberi, khususnya juga tukang parkir. Terkadang kita memberikan dengan pas-pasan atau kita tergerak ingin memberikan lebih daripada mereka. Nah, saya selalu lakukan. Terkadang Tuhan gerakkan pada saat di mall ataupun di airport, saat kita masuk ke tempat toilet, ada ibadah belas kasihan, selalu ingin memberikan mereka uang lebih. Nah, itu yang selalu saya lakukan di tempat parkir dan juga di komplek, di security, beli makan buat mereka, memberikan sesuatu. Itu hal-hal yang menurut kita hal yang kecil, tapi bagi mereka itu sangat terhibur dan mereka sangat berterima kasih. Termasuk tadi video yang anak kecil tadi. Satu donat bagi kita nggak ada arti apa-apa, tapi bagi dia sangat luar biasa. Dia dengan mengucap syukur dan dia berdoa kepada Tuhan, karena itu adalah berkat yang sudah Tuhan kirimkan lewat siapapun yang memberikan dia. Oke, terima kasih buat videonya, Pak John. Silakan teman-teman. Kita masih banyak waktu nih untuk tanya jawab. Ya, masih ada 1 jam kita. Ya, teman-teman. Gimana, ada pertanyaan atau ada satu atau terkesima dengan materi tadi atau video yang Pak John sampaikan? Ya, silakan. Angelita, silakan. Ada pertanyaan? Astriani?
Devi Novita, ada dapatkan sesuatu atau yang mau ditanya? Iya Bapak, Oh, ada. iya Pak, saya mau. Ya, silakan Devi. Oke, salam Bapak. Halo. Ya, mungkin yang hari ini Devi sangat terberkati sekali dengan firman Bapak tentang garam. Ya, di sini niat Devi kerja ke Singapura cari uang buat anak. Tapi ternyata ini semua rencana Tuhan. Devi melalui begitu banyak cobaan, berbagai masalah, dan semua ini Devi dijadikan garam untuk proses menuju ke jalan Tuhan dan untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan Devi. Dan dengan proses ini Devi menjadi garam, Devi ikut pergumulan-pergumulan dari Misbah Pagi, ikut di Bindov, ikut di Tegar, dan Devi belajar tentang firman Tuhan. Apa sih keuntungan, seperti apa kita hidup di dunia Kristen gitu kan. Dan inilah Devi memahami ketika Devi belajar yakin tentang Tuhan. Apakah Tuhan ada dalam hidup Devi? Devi malam bertanya kepada Tuhan. Ketika Devi masuk kelas, Devi tanya, Tuhan, jika kamu dalam hidup Devi, tunjukkanlah bahwa kebenaran-Mu itu nyata. Devi ingin puji Tuhan, ternyata Tuhan benar senang hati mau mendampingi Devi ketika Devi dibaptis. Amin. Ya, mungkin saya sampaikan ke Devi ya malam hari ini bahwa sejak Devi percaya dan menerima Tuhan sebagai juru selamat, predikat Devi sudah berubah menjadi garam. Dan tadi kita sudah banyak dengar ya bahwa garam itu untuk proses menjadi garam itu nggak gampang ya. Harus Ya, prosesnya. sinar matahari Ya. yang berhari-hari sampai Ya, air laut betul berubah Pak. menjadi kristal putih garam. Sampai mengeluarkan air mata. Wah, itu luar biasa, Devi. Dan itu garam itu dikatakan tadi dalam firman Tuhan bahwa kita akan digarami dengan api. Api itu Ya, berbicara betul. penderitaan. Tapi Ya, begitu. tetap tenang dan tetap teguh, serahkan semua Ya. persoalan Devi ke dalam tangan Tuhan, Ya. maka Tuhan akan yang menyelesaikannya. Iya, betul, Pak. Makanya Devi belajar memahami tentang firman Tuhan, ikut misbah pagi. Ya. Devi pengen tahu hidup di dalam Kristus itu bagaimana. Ternyata Devi merasa ada ketenangan, kedamaian. Dan Amin. Devi percaya, oh ternyata Tuhanlah menjadi penolong Devi di saat Devi terkena musibah. Dan Devi dibangkitkan kembali dengan Tuhan. Dihidupkan kembali dengan Tuhan ketika Devi sudah mulai lemah dan hampir mati. Amin. Amin. Oke, Devi, Tuhan berkati. Tetap kuat dalam Amin. Tuhan. Ya. Karena Terima kasih Bapak. Garam itu adalah ketentuan ilahi, bukan pilihan. Mau jadi garam saya atau mau jadi gula. No. You are the salt. Devi adalah garam dunia. Ya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Devi. Oke, yang lanjutnya mungkin teman yang lain. Ibu Lice, ada mau dapat sesuatu mau disampaikan Bu Lice? Lagi kurang sehat nih Pak. Oke, nanti kita doakan tenang aja. Asmanya kambuh. Asma. Tapi puji Tuhan lah. Ini kesaksian aja Pak. Tahun 2020 anak saya yang kedua baru mulai masuk SMK. Waktu itu ambil komputer. 2 tahun kemudian pas mau masuk kelas 3 ada masalah di mana dia tidak masuk sekolah karena sakit. Pada saat itu diumumkan bahwa pada saat masuk rambut harus 1 senti. Karena anak saya sakit, dia tidak tahu ada pengumuman itu. Di hari Selasa dia masuk,
rambutnya masih panjang menurut pihak Guru. sekolah, padahal baru saya potong dia, pangkas rambut. Dia dipotong rambutnya dengan tidak teratur, jadi dia marah, memutuskan untuk tidak mau masuk sekolah di kelas 3. Aduh, kebayang Pak, 2 tahun utang pinjam untuk supaya bisa sekolah, karena saat itu saat pandemi, di mana untuk sekolah aja sulit, bayarannya juga setengah mati, harus cari sana cari sini, dan dia memutuskan tidak mau melanjutkan. Untuk 1-2 bulan saya tenang, ya ini juga proses bagaimana menjadi garam ya, harus sabar, harus kuat, ya digodoknya nggak pakai air lagi, tapi harus dengan api. Sekarang saya baru dengar itu harus dengan api, luar biasa. Waktu itu biasanya garam digodoknya sama air ya Pak, sekarang sama api, luar biasa, panas sekali itu kan. Tapi tetap mau digodok sama apapun, garam is garam, tetap asin dan enak. Jadi saya berusaha tenang, saya berusaha sabar. Akhirnya ada saran dari saudara memutuskan supaya anak masuk ikut paket C. Akhirnya saya cari uang, berusaha pinjam sana sini, dia ikut paket C. Nah, puji Tuhan, kemarin ijazahnya keluar dengan nilai yang cukup baik. Ya, satu masalah saat ini selesai, artinya dia dapat SMA-nya. Nah, untuk kuliah saat ini belum mampu. Jadi yang Nikita kan udah bekerja di Dunkin Donut, dan Rendra mungkin harus bekerja dulu. Kita harus nabung. Kalau Tuhan mengizinkan, tahun depan anak-anak bisa kuliah. Itu aja, Pak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Semangat. Tuhan. Tetap semangat. Haleluya. Kualitas garam itu tergantung seberapa lama, seberapa kuat itu diproses. Ya, Menentukan. tapi kalau nggak ada, kalau saya belum bergabung di Tegar atau belum Kristen, wah, saya pasti udah tumbang, Pak. Itu bukan main-main, dengan kondisi sulit, harus bisa menyekolahkan anak, tiba-tiba memutuskan tidak sekolah. Dia belum tahu masa depannya tanpa sekolah, tapi saya tahu apa yang akan terjadi di masa depan tanpa sekolah ya. Paling tidak target saya SMA harus ada di tangan. Puji Tuhan kemarin ada, aduh luar biasa. Itu blessing bener. Ya itu aja Pak. Ya mungkin banyak teman yang sekarang sedang menghadapi masalah apa, tetaplah jadi tegar ya, terang dan garam dunia. Sesulit apapun jangan menyerah. Saya lihat Pak Min, saya lihat Pak John, apalagi Pak John ya nggak tanggung-tanggung masalah hukum ya. Tapi saya heran Bapak berdua itu kalau di acara komsel bisa kelihatan glowing ya, seperti tidak ada masalah. Luar biasa, amat sangat memotivasi kami gitu. Ya, itulah Ya, garam, Bu. Itulah garam, Bu. Ya, Kita- luar biasa, Pak. Salut. Yang bisa membuat suasana menjadi lebih enak. Amin, amin, amin. Berkati, Ibu. Amin. Terima kasih, Buat Pak. aksinya tetap sabar dan percaya ada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Ada tiang awan pada siang hari, malam hari pada ada tiang api ya, penyertaan kita. Oke, baik. Nanti berikutnya silakan teman-teman. Mungkin Pak Niko ada tambahan, Pak mau tanya Pak. Pak Niko tadi mana Pak Niko? Pak Yugo kali itu udah siap. Ya, udah jelas, udah Pak John udah komplit tuh. Jadi saya bilang ulangi lagi bahwa menjadi garam itu adalah ketentuan dari Tuhan. Jadi bukan pilihan ya. Gimana Pak Niko? Silakan Pak Niko. Pak Niko, ada mau bertanya Pak? Mau meneguhkan? Ya. Nggak kedengaran Pak suaranya Pak? Sorry. Kedengaran ya? Iya Pak John, terima kasih Pak John. Tadinya memang terus terang pengertian garam ini memang
Jadi tadi Sederhana tapi berat ya Pak ya. tadi saya merenung. Saya tadi sempat merenung garam. Cuma artinya karena apa? Bagaimana kalau mama kita terlalu berlebihan memberi garam? Artinya Kalau mengkaitkan apakah itu ada kaitannya? Saya rasa juga menurut saya tidak. Saya justru lebih mengambil sedikit yang diberikan, tetapi berarti besar bagi sesama kita. Ini garam itu kita harus belinya sedikit, tidak beli banyak-banyak kan. Tetapi dia menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah garam, pengertian garam dalam arti ini. Itu menurut saya. Mohon apa koreksi ya kalau saya salah. Terima kasih Pak John. Ya, Ya. benar Pak Niko. Garam itu dalam satu prosesi makanan, memasak ya, garam itu tidak dipakai sampai 2-3 sendok, Pak. Enggak, Pak. Garam itu hanya dipakai 1 sendok kecil dan kemudian setiap garam dituangkan, Pak, itu biasa tukang masaknya itu ngerasain dulu, Pak. Cukup nggak? Cukup atau enggak? Kalau kurang ditambah dikit. Tidak mungkin ditaruh yang banyak-banyak, Pak. Nggak kemakan makanan jadi pahit. Ya. Jadi kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan selalu memberikan dampak yang menyenangkan orang lain. Itulah fungsi garam. Jangan saudara kita ini jadi garam terus ngomporin orang masalah kecil, kita ngomporin jadi besar. Nah itu nggak boleh, itu garam kebanyakan ditaruh di makanan Pak. Jadi akhirnya nggak kemakan. Jadi asinan Pak. Iya, saya ini Pak Niko, saya saksikan Pak ya. Saya tiap pagi kan olahraga Pak, jalan pagi. Nah, teman-teman tuh selalu nungguin saya, Pak. Mereka tanya, Pak John, datang nggak? Jadi kalau saya datang, mereka sudah senang, Pak. Karena saya seringkali bawa humor, Pak. Memberikan mereka ketawa, semangat. Saya ini bukan nggak ada masalah, Pak. Jadi orang banyak pikir mungkin saya punya masalah sudah selesai. No, seperti dikatakan Ibu Lince tadi. Saya punya masalah banyak. Tapi buat apa saya harus tunjukkan menangis di depan orang, bersedih? Nggak perlu. Hanya Tuhan cukup yang tahu saya punya masalah. Saya harus tampil keluar, harus menunjukkan bahwa saya tidak punya masalah. Karena saya tahu kenapa? Karena Tuhan sudah menyelesaikan masalah saya. Itu aja. Amin. Amin, amin. Itu menjadi garam, Pak. Memang seringkali tidak enak, Pak ya. Tapi ya kita sadar atau tidak sadar, kita sangat dibutuhkan dunia hari-hari ini, Pak. Ya. Oke. Sudah Silakan. dapat ya Pak Niko? Jelas, Pak Amin. Terima kasih Pak Amin. Oke. Silakan, mungkin ada teman-teman lain, Ibu Lita atau Ada teman saya ini, Pak Okta Kondoli. Okta Beliau Kondoli. pejabat di Kota Bitung ya. Mungkin saya berikan kesempatan ke Pak Okta Kondoli untuk menyampaikan, ini kawan saya ini. Silakan. Selamat malam Pak Okta Kondoli. Ya, shalom, selamat malam. Ya. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk mengikuti lewat Zoom walaupun berjauhan. Minggu kemarin kita kebetulan bertemu dengan Pak John. Puji Tuhan luar biasa dan diberikan untuk mengikuti kegiatan atau komsel pada setiap hari Rabu. Yang hari Rabu kemarin itu tidak sempat ikut, tapi ini saya berusaha walaupun terlambat, sudah agak terlambat saya masuk, tapi saya ingat karena Pak John yang sangat luar biasa, walaupun kami baru berkenalan, ya baru kenal dengan Pak John pada minggu kemarin, tapi saya memang sudah dengar-dengar Pak John karena kami di Manado, ya khusus di Kota Bitung. Bapak ini punya usaha, ya ada usaha walaupun ya mungkin seperti yang disampaikan tadi bahwa ada permasalahan, tapi semua sudah dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan sudah menolong, sehingga tidak mengingat permasalahan, tapi mengingat kebaikan Tuhan. Nah, seperti pada malam hari ini, saya tentu bersama keluarga bersyukur karena lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan menjadi garam dan terang dunia. Karena ini sangat luar biasa dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan mudah-mudahan kita akan juga
ketemu lagi untuk minggu berikut. Seperti yang sudah dijadwalkan, karena saya lihat sampaikan Pak John bahwa setiap hari Rabu, kalau kita di sini jam 7 ya. Jam 8. Hitung jam 8. Jam 8. Iya, jam 8. Kalau kita di sini jam 8 waktu Indonesia bagian tengah. Mungkin ini dulu perkenalan kami, dan terima kasih Pak John, dan terima kasih pada semua yang ikut Zoom pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Terima Pak Ota Kandori. Salam buat keluarga. Tuhan Yesus berkati ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita sangat senang apabila Bapak bisa mengikuti secara rutin setiap Rabu pagi, dan juga ada tambah Pak, setiap pagi jam 5 pagi Pak, kalau Bapak sempat. Jadi setiap pagi jam 5 sampai jam 7. Oke. Baik, silakan. Yang lain tadi, siapa yang belum? Pak Yugo, silakan Pak, kalau ada yang mau ditanya atau tambahin Pak. Mungkin Pak Min, ini di kolom chat ada Pak Denis bertanya Pak. Mungkin Pak Denis mau menyampaikan langsung Pak Denis. Oke, silakan. Denis. Denis. Kenapa? Apakah Suaranya nggak jelas, Den? udah chat sih? Suaranya putus-putus. Ya, mungkin saya bacain Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Denis, Pak John. Apakah kita bisa mengasingkan diri kita dengan membaca firman tanpa melalui tekanan hidup? Karena Salomo sendiri berkata, amsalnya untuk memberi kebijaksanaan bagi yang tidak berpengalaman. Ya, Kolom chat. Siapa dulu? menurut saya membaca firman itu kan bagian dari dalam pembentukan pribadi. Dalam pembentukan diri kita itu kita harus membaca firman, belajar dari kebenaran firman. Saya bisa menyampaikan malam hari ini, saya belajar juga dari kebenaran firman. Bagaimana tugas kita. Makanya saya katakan selalu bahwa menjadi garam itu bukan pilihan ya, tapi itu merupakan garisan atau ketentuan Tuhan yang tidak boleh tertawar-menawar kita. Karena kalau kita mau ikut Tuhan, kita harus menjadi garam dunia. Itu yang saya mau katakan. Dan itu saya dapat melalui pembacaan firman Tuhan. Jadi pembacaan firman Tuhan, membaca firman Tuhan nggak ada salahnya, Denis. Itu selalu membuat pribadi kita lebih mengerti akan kehendak Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Jadi laksanakan terus saja membaca firman Tuhan. Tapi kita harus juga percaya bahwa firman yang kita baca itu memberikan kekuatan iman kepada kita. Itu, Denis. Silakan. Oke, jadi kesimpulannya untuk menjadi garam itu Tuhan berikan berbagai cara, baik proses hidup, pengalaman hidup, baik melalui persekutuan kita dengan Tuhan lewat intimasi dengan firman-Nya, dengan doa. Tuhan berikan hikmat dan kekuatan. Jadi supaya kita bisa berdampak, ya. Itu maksudnya begitu, Dens. Oke, mungkin Bro Gideon Israel. Silakan ini. Apa kabar Pak Gideon? Dari saya. Oh, Oke. terus dulu kalau. Oh, silakan. Silakan Bu Rabu, silakan. Nanti berikutnya Pak Gideon. Silakan Bu Rabu. Salam. Terima kasih sering firman-Nya malam hari ini. Buat saya sangat memberkati dalam hidup saya. Saya tanggapi dari ayat 34, garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Di sini kita garam ini sangat dibutuhkan dalam berbagai macam kebutuhan, ada untuk makanan, mungkin untuk membasmi roh-roh jahat, ada semua, dan sebagai berikutnya juga, dan lain-lainnya juga. Tergantung kita bukan di sini mengajarkan sesuai dengan takaran, tidak. Kita pastinya yang jelas kita tidak pertanyakan lagi kita akan mengapa garam kita cuma pakai sedikit atau kenapa terlalu asin, ya sesuai dengan kebutuhannya kita bisa memakainya sesuai kebutuhan kita. Jadi di sini bukan sekadar garam saja menurut saya dulu sebelum begitu mengenal Tuhan, saya memang
lahirnya sudah dari kecil itu saya sudah dibaptis, sudah menjadi orang Kristen, tetapi belum begitu mengenal bagaimana ajaran-ajaran di dalam firman. Jadi di sini saya kadang saya merasakan itu waktu itu sebelum saya bergabung di Bindop, belum mengenal Bindop itu, saya kadang ketakutan. Saya kalau libur itu minta maaf, saya kadang takut, ada kayak ada beban yang saya pikul, berbagai macam beban, kadang mikirin masalah keluarga di kampung, orang tua kekurangan ini ekonomi, mungkin adik-adik gitu. Tetapi di sini setelah saya mengenal Bindop, di gereja Bindop, saya di sini belajar bagaimana kita dihidupkan, dibangkitkan dari segala kelemahan kita, dari kekurangan kita. Jadi saya merasakan itu bagaimana hidup kita untuk diasinkan dengan cara lewat firman Tuhan, untuk kita dikuatkan lewat Tuhan. Itu saya sangat setelah saya mengenal Tuhan di sini, saya benar-benar ada kekuatan, ada kedamaian yang Tuhan berikan pada saya. Jadi di sini bukan sekedar untuk menjelaskan garam, untuk mengasinkan dengan caranya bagaimana, tetapi di sini tujuannya untuk bagaimana kita lebih mengenal lagi akan firman Tuhan, supaya kita dikuatkan di dalam berbagai macam masalah atau problem apa yang kita hadapi, apapun itu yang kita hadapi, tetapi ada Tuhan kita yang selalu dampingi kita. Kita kuatkan hati kita di dalam kita lebih percaya Tuhan. Jadi selalu diberkati Tuhan. Jadi kita tidak ada lagi rasa takut atau beban dalam kondisi kekurangan apapun, tetapi kita ucap syukur sama Tuhan. Itu sudah kita rasakan ada damai. Ya, di sini saya merasakan terima kasih banyak Bapak John, sangat memberkati firman ini pada malam hari ini. Itu saja dari saya. Saya mau lagi untuk lebih belajar, untuk bergabung lewat Zoom, lewat ibadah Zoom, lewat pondok-pondok doa, agar saya lebih tekun lagi untuk belajar mengenal firman. Terima kasih banyak, itu saja dari saya. Haleluya, Ibu Rambu ya. Saya ingin sampaikan bahwa bagi kita semua malam hari ini, bahwa keberadaan kita ini, kalau garam itu dia tidak dibutuhkan untuk dirinya, tapi garam itu dibutuhkan oleh orang-orang sekeliling kita, di mana kehadiran kita selalu memberikan dampak yang lain. Ya, saudara harus perhatikan tiap kali kita hadir dalam pertemuan, terus orang langsung menjauhi kita, jangan-jangan garam kita sudah tawar, saudara. Tapi saya berterima kasih ya, saya katakan tadi, di tengah-tengah komunitas saya yang jalan pagi ya, mereka itu kalau saya nggak hadir tuh, pada kalau malam-malam kita sudah saya nggak hadir ya, saya ada acara ini. Wah, udah pada malas, tinggal 3-4 orang. Tapi kalau saya bilang saya hadir, mereka tanya, pagi ini mau jalan kemana? Sport club. Begitu habis jalan, kita harus pergi ke kafe, minum kopi apa. Mereka senang kalau saya ada, karena saya selalu memberikan, merubah suasana. Jadi sukacita, gembira. Itulah fungsi garam. Jadi garam itu dibutuhkan oleh orang-orang di sekeliling kita, bukan kita. Kita sudah jadi garam. Ya. Nah, ini dalam sekali pengertian tentang garam, apa yang Yesus jadikan objek khotbah waktu itu ya. Nanti pada kali berikutnya nanti mungkin tentang terang, kita akan melihat nanti belajar. Saya senang menggali kebenaran firman Tuhan. Apa sih yang dimaksud oleh Tuhan sebagai garam? Fungsi garam itu apa sih? Ya, saudara, kita ini di dunia ini kita benar-benar dibutuhkan oleh orang-orang dunia yang ada di sekeliling kita. Biarlah setiap kehadiran kita, setiap penampilan kita bisa memberikan suasana yang lain, menyejukkan, mengenakan suasana. Itulah fungsi garam. Silakan yang lain mesti mau bertanya. Masih ada waktu, saudara. Jadi yang Pak John tadi katakan, garam sebagai tanda perdamaian, ya.
seorang akan yang lain, memberi adem, memberi solusi, menenangkan, menjadi saluran berkat buat banyak orang. Oke, baik, silakan. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada? Silakan, kita tunggu. Yang dari Singapura masih ada? Ibu Lita, ada Ibu? Monitor Ibu Lita? Hadir, Pak. Ya, kira-kira Ibu dapat apa nih dari materi garam hari ini? Nah, kalau Ibu Lita ini sudah banyak jadi garam ya. Iya, jadi kalau tadi kan memang garam garam itu jadi kan yang dari awal diproses ya. Saya sudah lewatin semua ya proses dari awal tadi garam di itu saya sudah lewat. Pak John tahu semua. Tapi kalau dulu kita belum belajar rutin seperti ini, kita tahu cuman ya tidak sungguh-sungguh gitu. Jadi masih suam-suam. Jadi kalau sekarang, kalau dulu kayaknya kalau kita diproses berat sekali, rasanya lama. Kapan ya selesai? Aduh, berat banget. Saya mesti ya banyaklah masalah keluarga, masalah ekonomi untuk anak-anak. Tapi puji Tuhan ya, memang benar-benar ya firman itu garam. Jadi itu menguatkan. Jadi menguatkan kita kalau kita ada masalah kayaknya udah santai aja ya karena kita percaya kita punya Tuhan. Kita ada solusi karena kita punya Tuhan, ada jalan keluar. Jadi ya kita enggak perlu takut dengan masalah. Nah, terus yang tadi juga menurut Pak John, kita ya di dalam hal ini garam juga ya bagaimana kita sudah belajar firman, kita harus mempraktekkan. Jadi kita harus berfungsi. Jadi kita harus jadi dampak. Jadi dimanapun kita berada. Jadi pasti kayak Pak John bilang, saya kalau nggak ada saya, pasti orang merasa apa. Jadi ya itu maksudnya fungsi. Jadi kalau saya juga berasa ya sekarang kalau sama teman-teman itu gimana ya. Jadi kita ini kan sudah garam. Jadi kita harus berfungsi. Jadi ya saya merasa ya juga teman-teman gitu. Kalau saya juga ini mana Bulita. Nah, gitu. Jadi ya itulah Tuhan ya. Melalui Roh Kudus, Tuhan tuntun kita setiap hari sehingga kita mulai berfungsi dengan melalui firman Tuhan. Itu sih yang saya dapat untuk mengenai garam. Jadi terus kita belajar dan kita mau menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Itu jadi kalau masalah nggak usah dipikirin sampai mau pikul-pikul kuk lah apalah ya itu kan kita percaya kita punya Tuhan yang selalu bisa menolong, bisa mendapat jalan keluar solusi. Jadi sekarang tugas kita adalah menjadi terang, menjadi garam buat dampak buat dimanapun kita berada. Itu yang saya dapat dari firman hari ini. Terima kasih Pak John. Terima kasih Pak Minar. Thank you. Terima kasih berkati. buat teguhannya. Saya juga kangen kalau nggak dengar suara Ibu itu sepertinya kan gimana gitu. Oke. Ya, saya dari pertama awal ikut pompa kan tahu sendiri. Saya tidak tahu berdoa, saya nggak bisa baca firman, takut. Tapi puji Tuhan ya, Roh Kudus yang tuntun sehingga sampai saat ini saya paling nggak bisa ngomong di banyak orang, nggak bisa. Tapi puji Tuhan. Malam ini luar biasa, Bu Lita. Aku ingat waktu Ibu masuk Mesbah Koran pagi kan, Ibu minta Rom, saya kenalin ke Nia kan. Sampai hari ini udah nggak berasa, sudah 2 tahun lebih ya Bu ya? 1 tahun lebih. Oh, 2 tahun lebih. Oh, luar biasa. 1 belum 2 tahun. Nah, 1 tahun lebih. Tahun lebih ya. Gimana kalau 5 tahun? Wah, Ibu bisa jadi. Terus. Jadi kita terus belajar ya. Amin. Terus kita sama-sama belajar ya Bu ya. Iya. Makasih teman-teman semua. Salam buat Pak Richard. Ya, Oke, Pak Richard teman-teman silakan. Ya. Pak Gideon, silakan Pak Gideon. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Oke, shalom. Terima kasih Bapak. Ya, makasih.
apa yang saya mengerti saya tambahkan, mohon diklarifikasi karena kita mungkin masih bahaya dalam kegiatan rohani. Jadi kalau tentang garam ini saya maksudkan apa yang kita pahami tentang firman Tuhan. Kalau garam itu kita ambil 1 sendok kita makan, yang pastinya bukan hanya pahit saja, tapi bisa bikin batuk. Bahkan keasinan, tidak bisa menikmati makanan-makanan lain. Jadi kalau kita sudah mengenal firman Tuhan itu, kita membagikannya bagi banyak orang supaya semua orang bisa memahami itu dan bisa mengerti itu. Dan karena kita kadang banyak juga yang dibutakan oleh firman yang merasa diri sudah mengenal itu, dan orang yang belum mengenal itu mereka rendahkan dengan apa yang mereka dapatkan, mungkin merasa diri lebih bagus, lebih baik. Tapi bukan itu yang Tuhan kehendaki. Karena yang kita dapatkan dalam doa itu bukan hanya, doa bukan satu kegiatan rohani saja, tetapi itu adalah kekuatan kita. Bagaimana kita menguatkan orang dengan doa, kita membagikan apa yang kita tahu tentang firman Tuhan, supaya kita tidak keasinan atau kita tidak kepahitan. Prosesnya memang lama. Saya juga tinggal di salah satu kampung yang pembuat garam di sana. Orang ambil air laut, dikeringkan, ambil uapnya, kemudian muncul butiran-butiran itu, kepanasan segala macam, baru menjadi garam. Tetapi ada proses kedua lagi, yaitu kita tidak bisa menikmati itu sendiri. Jadi apa yang kita dapatkan dari firman, kita harus membagikannya supaya banyak yang garam jadi berkat, bisa berguna bagi banyak orang. Mungkin di sisi lain bagi diri saya belum mencapai hal itu, membagikan garam bagi banyak orang, tetapi doa-doa yang bisa membuat saya lebih baik lagi ke depannya. Oke. Sudah, Pak Gideon, cukup? Cukup, Pak. Oke, terima kasih Pak Gideon. Sudah jadi berkat juga. Pak Jimmy. Silakan Pak John. Pak Jimmy, mungkin mau bertanya? Ya, selamat malam Pak. Selamat malam semuanya. Malam. Iya, sebenarnya hidup kita sebagai orang Kristen sudah diberikan karunia sama Tuhan itu semua sama. Cuma kadang-kadang kita sendiri yang tidak menyadari fungsi karunia itu yang diberikan Tuhan, kita tidak pernah gunakan masing-masing. Nah, artinya bukan benar atau salah. Cuma responnya kita sebagai orang Kristen kadang-kadang cuek. Kita nggak sadar ada apa sih dan bagaimana. Nah, itu kita lupa. Tuhan sudah kasih, kita tidak pernah mengambil karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita masing-masing. Sebenarnya sih untuk kita sebagai orang Kristen bukannya kita memperkatakan, tetapi perbuatan. Saya cuma ambil contoh aja yang gampang ya. Ada 2 hari berturut-turut habis saya jemput istri saya dari Mangga 2 sehingga di Alfa, dia bilang sehingga di Alfa, ya udah saya parkir dulu motor. Pas parkir saya lihat ada di seberang ada motor yang lagi disela terus berulang-ulang sampai bergantian 4 orang. Yang hidupin motor tuh nggak hidup-hidup juga. Nah, di motor itu dia barang-barang, dia mungkin bagian pengiriman dari salah satu kargo kirim barang. Banyak, dia udah telepon sana sini, mungkin dia udah rasa kesel, kecewa, apa ya. Dan orang-orang yang ada di sekitar situ yang sudah membantu juga nggak bisa hidup. Saya cuma samparin dia. Artinya saya punya suatu respon ya, nggak perlu yang saya terlalu muluk-muluk, saya cuma katakan, yuk tenang aja.
Dan saya tidak ngomong apa dia perlu dengar gitu omongan saya yang selanjutnya. Saya cuma katakan dalam nama Tuhan Yesus, motor itu hidup. Saya coba pegang aja begitu, udah saya jalan. Saya bilang, hidupin aja motornya. Benar, dia start itu langsung hidup. Dan dia lihat saya terus udah saya angkat tangan, dia langsung pergi aja karena dia bingung nih barang terlambat, dia akan dimarahin konsumen. Nah, dia pergi tanpa berkata apapun, terima kasih apa semua, dan dia sepertinya memang seperti nggak ada apa-apa gitu. Saya cuma katakan itu. Terus besoknya itu kan kejadian sore, besok paginya sama juga itu dia. Tapi ini beda, orang tua tetangga saya. Nah kebetulan saya baru keluar dari tempat saya yang bagian bawah. Saya keluar, ada bapak-bapak ini keluar dari garasi, tenteng-tenteng motor. Mau hidup dia udah keluar apa semua, ganti busi sana sini, saya liatin terus. Kok nggak hidup dia selah sana, aduh dia sampai dia bengong, sampai dia jatuh sendiri di samping motor, dia bingung apa, motor lagi berdiri tiba-tiba jatuh. Saya bantu dia kasih berdiri motornya. Kenapa? Saya tanya dia. Hidup kita sebagai orang Kristen, otomatis saya cuma menunjukkan respon saya. Waduh ini motor nggak hidup apa semua. Saya cuma bilang, dalam hati saya tidak perlu kasih dengar dia, tapi saya berhubungan dengan Tuhan. Ini saya bangun hubungan komunikasi, saya bangun hubungan komunikasi dengan Tuhan. Tuhan jamah di motor ini. Saya nggak lihat sama orang semua, tetapi perkataan saya tidak keluar, cuma dalam hati saya ngomong begitu. Udah, saya cuma pegang di stangnya, saya balik, Pak, berdiri ya Pak, kasihan Bapak udah kelamaan duduk. Iya nih saya mau pergi udah terlambat. Udah start aja Pak. Dia start motor langsung hidup. Saya bilang nggak itu. Ternyata itu Tuhan kerja. Kalau kita itu mempunyai suatu fungsi, kita nggak perlu perkataan terlalu banyak. Muluk-muluk kita mesti kasih tunjuk ini, itu kita lakukan. Satu berikan dunia yang sama. Cuma kadang-kadang kita sendiri yang tidak pernah menyadari Tuhan ada. Tuhan bekerja. Cuma kita lupa atau kita agak lupa atau gimana. Nah itulah sadar kita sebagai orang Kristen, kita harus menjadi terang. Ini garamnya luar biasa. Jadi terang, lah terangnya itu bukan kita harus terlalu banyak. Artinya melakukan sesuatu, cuma sembuh aja. Yang seperti itu. Bahwa Tuhan turut bekerja dimanapun. Kalau kita benar melakukan, Tuhan kasih jawab doa kita. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Jimmy. Haleluya. Amin, masih mute. Oke, thank you Bro Jimmy. Jadi kesimpulannya dalam hal kecil apapun, sekecil apapun respon kita harus benar-benar berdampak nih, supaya orang bisa merasakan. Iya, bukan benar kita salah. Yang penting kita respon, Pak. Ya, oke. Thank you. Ya, teman-teman, ada lagi? Bu Esther? Ya, kita tunggu 1-2 orang lagi. Besok kita akan bawa doa. Kalau ada Pak Pendeta Tio ini. Tio Budi, masih monitor Dikau? Aman Om John, monitor masih. Tenang. Kiranya udah molor. Oh enggak lah, baru sampai rumah komen. Oke, Nancy, ada tambahan Nancy? Sarah? Ibu Margaret? Mana dia Ibu Margaret? Oke, Octaviana, Bani, silakan. Sally Moy, gimana? Apa kabar Sally? Sally monitor? Ada Ibu Sarah Sembiring. Mungkin sudah silakan, paham, Ibu. Sudah jelas semua kali ya. Sudah mengerti, tinggal hanya praktek ya. Jadi semoga kita menjadi suratan terbuka, kita menjadi garam yang mengasini
lingkungan kita, keluarga, terutama dalam keluarga ya, suami istri dan anak-anak, bagaimana kita berdampak lewat kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini penting ini. Jadi kita belajar garam itu berfungsi dari mulai rumah kita sendiri ya. Oke, Pak Yugo ada tambahan, Pak? Silakan, Pak. Masih mute, Pak. Masih mute. Pak Yugo, apakah ada tambahan, Pak? Masih Pak mute, Yugo? Pak Yugo. Masih di mute, Pak Yugo. Pak Yugo masih di mute. Ya, ya, Pak. Ada tambahan, Pak? Enggak, saya enggak. Oke, udah. Oke, baik. Kalau nggak ada, Garam barang yang kecil tapi yang bisa dirasakan. iya. Kalau lumpangan kena garam sakitnya enggak umum. Oh, itu Pak lumpangan, Pak. Kalau lumpangan kena garam kan sakit sekali. Lumpangan itu apa? Oh, luka. Lumpangan ya luka. Tangan bahasa Jawa itu. Oh, Bahasa itu Jawa. garam itu dahsyat itu. Waktu itu istri pas lagi sakit Budi gigi, di mana itu Budi? Ngilang aja. tempelin Budi. garam dalam berapa menit sakitnya langsung reda. Kumur-kumur atau ditempelin. Oke teman-teman, sebelum kita minta Pak John tutup doa, kita akan berdoa buat teman-teman ya. Kita berdoa buat Ibu Lice, Ibu Devi, dan Ibu ya. Kita sepakat berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami sepakat Tuhan malam ini berdoa buat Ibu Lice yang saat ini tubuh fisiknya agak lemah Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberi kekuatan, kesembuhan dari flu, demamnya Tuhan. Mungkin kelelahan atau organ tubuhnya ada yang lemah Tuhan. Kami percaya malam ini Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Ada kekuatan baru di dalam nama Yesus, ada kesembuhan. Dalam hadirat Tuhan ada kedamaian. Biar sukacita damai menyertai Bu Lice serta keluarganya. Berkati kesehatan dan kebutuhannya. Apapun yang dilakukan Tuhan campur tangan. Semua dijadikan berhasil di dalam nama Yesus. Demikian hamba juga berdoa buat Devi Tuhan. Biar Devi diberikan hikmat kekuatan. Karena penyertaan Tuhan begitu nyata atas hidupnya. Karena segala perkara di dalam kehidupannya Tuhan berikan kekuatan di dalam Kristus. Tuhan, aku percaya malam ini Tuhan, kami semua, siapapun Tuhan, malam ini kami sudah mendengar kebenaran-Mu Tuhan, segala partisipan 30 lebih Tuhan, kami malam ini kami mendengar kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami Tuhan. Apapun persoalan kami dalam kehidupan kami, setiap pergumulan kami, baik dalam keluarga, keuangan, ekonomi, pekerjaan, bisnis, maupun pelayanan kami Tuhan dimanapun kami berada. Tapi kami tetap pegang ketetapan-Mu, perjanjian-Mu Tuhan, karena kami ingin menjadi garam, kami berdampak menjadi solusi, menjadi pendamai Tuhan. Biar semua ini kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya firman-Mu malam ini mengingatkan kami, meneguhkan kami, dan akan menguatkan kami. Biar setiap kami pulang kembali membawa satu kekuatan yang baru, sukacita damai sejahtera-Mu Tuhan bagi kami yang lemah akan dikuatkan, sakit disembuhkan, yang terikat akan terbebas di dalam nama Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Pak John. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan malam hari ini. Hamba-Mu tahu Tuhan bahwa garam itu adalah ketentuan yang tidak bisa kami tolak Tuhan sebagai pengikut Kristus. Kami tahu Tuhan garam itu adalah bumbu yang paling murah di antara bumbu-bumbu yang ada Tuhan. Namun kami tahu dunia membutuhkan kami. Kami tahu keluarga-keluarga membutuhkan kami Tuhan. Kalau garam itu menjadi tawar, maka apa yang terjadi Tuhan, rumah tangga akan mengalami permasalahan yang hebat Tuhan. Sebabnya Tuhan, biarlah kami semua ini menjadi garam, walaupun kami di tempat yang paling tidak baik Tuhan, yang paling tidak enak Tuhan. Botol tempat mengisi garam yang paling kotor di antara botol-botol bumbu masak yang ada. Namun kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah menempatkan kami Tuhan,
Engkau juga yang akan memberikan kepada kami kekuatan untuk kuat bertahan, Tuhan. Amin. Agar jangan sampai garam yang ada dalam kehidupan kami Yes. menjadi tawar, Tuhan. Sehingga Benar. kami tidak lagi dibutuhkan oleh orang-orang. Kami Ya. selalu, Tuhan, setiap hari, setiap saat, Tuhan, dunia sedang membutuhkan kami. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan, masakan apapun yang sedang dimasak, Tuhan, tetap akan membutuhkan garam. Yes. Bila tidak ada garam, Tuhan, maka hambarlah semua makanan yang ada. Sebabnya bila dunia ini tidak ada gereja, tidak ada anak-anak Tuhan, tidak ada kami, Tuhan, maka apa yang akan terjadi? Semua kejahatan akan semakin tinggi, Tuhan, frekuensinya, Tuhan. Terima kasih, Bapa, untuk kebenaran firman malam hari ini. Kami mengerti, Tuhan, kami adalah garam, Tuhan, dan merupakan ketentuan yang Kau tetapkan bagi kami semua. Menjadi Amin. garam bukan pilihan, Bapa, tapi menjadi garam adalah suatu ketentuan. Terima kasih, Bapa. Kuatkan kami selalu, Tuhan, untuk supaya kami dapat berfungsi sebagaimana adanya keadaan kami, Tuhan. Biar dunia, Tuhan, akan melihat kami, Tuhan, dan mereka tahu mereka membutuhkan kami. Terima kasih, Bapa di sorga, terpuji namamu. Bila ada anak-anakmu yang sedang menghadapi masalah, persoalan hidup, ingat, Tuhan, ingatkan kami, Tuhan, bahwa kami sedang diuji di dapur api. Terima kasih, Bapa, terpuji namamu. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Roh Kudus. Kami akan akhiri ibadah kami malam hari ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua. Mulai malam hari ini, sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Semua kita yang percaya katakan, amin. Amin. Terima kasih. Thank Pak you. John. Terima John. Terima kasih. Thank you, thank you. Terima kasih. Dan berkati. Thank you Teman-teman semuanya. semua partisipasinya. Sampai ketemu minggu depan. Kita ngajak teman kita satu. Terima kasih, Pak Okta. Gitu. Ya, kasih. Thank Dan you. berkati. Sampai ketemu Pak Okta Kandoli. Ya, makasih, kasih. Kalau mau ikut pagi kita kasih link jam 5, Pak. Kalau Bapak bisa. Bisa, Pak. Kita juga pagi ada itu kalau ada doa. ada. Oke, siap. Ya. Apa-apa, Oke, Pak. thank you semua ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya Pak Bye. John, Amin. Ya, Berkati Yo, semua. keren. Thank you. Semangat ya. Keep strong.